Oke, selamat pagi, selamat sore teman-teman semua. Karena semangat saya tetap semangat pagi ini. Selamat pagi ini. Amin. Oke, kita akan memulai eksposisi kita yang baru. Kita masuk eksposisi yang baru tentang doa yang diberi judul Tetaplah Berdoa. Coba katakan tetaplah berdoa. Nah, apa sih eksposisi doa ini? Nah, kita udah bereksposisi tentang surat Yudas selama sebulan penuh, ya, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, penuh dengan dikatakan kita harus berjuang dan lain-lain. Nah, hari ini kita masuk ke dalam eksposisi yang baru tentang doa. Sebelum memulai eksposisi ini, kita mesti tahu apa sih itu doa. Doa itu dalam bahasa aslinya dikatakan prosqueste. Apa itu? Itu adalah kata utama untuk doa di dalam perjanjian baru. Jadi kita melihat doa menurut perspektif perjanjian baru. Nah, ini kata ini juga dipakai di dalam Matius 6 yang kita bahas hari ini juga dan beberapa minggu ke depan. Kata ini juga dipakai di dalam Kisah Para Rasul ketika para rasul berdoa dan juga tentunya surat-surat Paulus. Nah, ini kalau kita baca prosqueste ini terdiri dari dua kata yang kalau dibagi menjadi dua, itu dikatakan pros itu menuju kepada, queste itu permohonan. Jadi kalau disimpulkan itu menuju atau permohonan kita yang maknanya adalah datang mendekat kepada Allah atau mengarahkan diri kita kepadanya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang doa di dalam perjanjian baru, tentunya kita akan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Sekali lagi, kehendak kita dengan kehendak Bapa. Seperti doa Yesus di Taman Getsemani yang dikatakan, biarlah kehendakmu yang jadi dan bukan kehendakku. Karena seringkali kita berdoa, kita menyodorkan proposal kehendak kita. Sehingga waktu kita berdoa, kita selalu ngomong, oh doaku dijawab. Kenapa? Karena kita menyodorkan proposal kita dan ternyata proposal kita approve, berarti doa kita dijawab. Tapi ketika kita menyodorkan proposal kehendak kita dan nyatanya yang terjadi di luar proposal kehendak kita, kita selalu ngomong, kita tunggu jawaban Tuhan ya. Atau kita ngomong, waduh doa kita gak dijawab. Padahal doa kita pasti selalu dijawab. Pasti. Cuman masalahnya jawabannya itu sesuai kehendak kita atau bukan. Kalau sesuai dengan kehendak kita, kita ngomong doa kita dijawab. Tapi kalau nggak sesuai dengan kehendak kita akan ngomong, oh doanya nggak dijawab. Gitu kan. Nah, doa itu apa? Biarlah kehendakmu, kehendak Tuhan yang jadi dan bukan kehendak kita. Siapakah kita ini, teman-teman semua? Kita nggak ngerti kok bahkan tentang kehidupan sebenarnya. Dia yang menjaga setiap kita. Dia yang menopang kehidupan kita. Dia yang menciptakan setiap kita. Dialah yang paling tahu kehidupan kita itu sebenarnya seperti apa. Amin. Itulah doa. Nah, kembali ke tema besar kita tentang tetaplah berdoa. Ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ini ayat mungkin ayat yang paling pendek di Alkitab. Kenapa? Karena ayatnya cuma ngomong, tetaplah berdoa, gitu aja. Jadi kita itu kehidupan kita, apapun yang kita jalani hari ini, dibilang tetaplah berdoa. Ini seperti nafas hidup kita, itu doa. Kalau kita manusia, kita mau hidup, tentunya kita bernafas. Saya mau bilang gini, kalau kamu mau hidup hari ini, tetaplah bernafas.
Tapi di dalam kekristenan, kalau kamu mau hidup di dalam Kristus sesuai dengan rencananya yang sempurna atas hidup kita, maka itu dikatakan tetaplah berdoa. Nah, latar belakang kenapa eksposisi ini ada, karena apa? Karena kita udah belajar Yudas kemarin kan. Nah, jembatan dari Yudas ke doa itu kenapa? Karena kita sudah belajar dan memahami surat Yudas, kita sudah belajar lewat eksposisi 4 minggu kemarin selama sebulan, surat Yudas adalah surat yang sangat keras. Setuju? Banyak banget waktu kita yuker, banyak yang tanya, kenapa sih gereja ini bahas tentang Yudas? Udah bahas tentang kasih karunia, udah bahas tentang anugerah, pertukaran di atas kayu salib. Wah, kita menikmati gitu kan. Setiap kali khotbah kita bisa menangis karena kita melihat kebesaran Tuhan atas hidup kita gitu kan. Tapi waktu kita belajar surat Yudas, kita belajar tentang apa? Guru-guru palsu. Ternyata di tengah-tengah kita banyak banget guru-guru palsu. Jadi gini kan, jangan-jangan gua ini guru palsunya, gitu kan. Atau iman yang palsu. Kita belajar tentang hal itu. Terus kita belajar juga tentang apa? Kekudusan yang palsu. Ternyata bisa juga kekudusan palsu. Tapi ternyata lebih banyak kekudusan yang palsu daripada yang enggak, gitu kan. Bahkan di surat Yudas kita belajar tentang hati manusia yang sebenarnya suka memberontak. Nah, Yudas memperlihatkan bahwa ternyata ya dunia kita ini nih gak netral, teman-teman. Dunia kita ini gak baik-baik saja, gak netral. Dunia kita ini penuh dengan, kalau dikatakan dalam lagu, panggung sandiwara gitu kan. Saya gak nyanyi, tenang. Ada peperangan rohani di situ gitu kan. Ada penyesatan yang pasti ada dosa di situ. Ada hati yang mulai beku di situ ya. Tapi menariknya, saya akan flashback sedikit. Yudas menutup suratnya dengan satu hal yang sangat indah. Yudas gak nutup dengan gini, oke, berusahalah lebih keras gitu. Enggak, padahal di sana dikatakan berjuanglah. Tapi gak menutup dengan berusahalah lebih keras. Atau Yudas juga gak menutup dengan kata jadilah lebih kuat gitu. Motivasional, kata-kata motivasional. Enggak. Yudas juga gak menutup dengan gini, cukup punya moral yang baik aja. Yudas gak tutup dengan itu. Dia gak mengajarkan tentang moralistik juga. Tapi Yudas justru membawa kita kepada ketergantungan total kita kepada Allah. Ketergantungan seperti apa sih? Di ayatnya yang ke-20 dikatakan, berdoalah dalam Roh Kudus. Dia menyadarkan kepada setiap kita bahwa di dalam kita orang percaya, ada Roh Kudus yang sudah berhabitasi di dalam hidup kita. So, ketika kita berdoa, berdoalah di dalam Roh Kudus. Artinya gini, di tengah dunia yang kacau balau ini, di tengah dunia yang tidak menentu ini, di tengah dunia yang tidak baik-baik saja, orang percaya tidak dipanggil untuk menjadi superhero rohani. Orang percaya tidak dipanggil untuk jadi pahlawan-pahlawan kesiangan, pahlawan-pahlawan rohani. Enggak. Kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang bergantung kepada Bapa. Amin. Indah banget. Nah, setelah kita membahas surat Yudas tadi itu, kita jadi sadar akan satu hal. Ternyata kita tuh terlalu lemah loh untuk menjaga diri kita sendiri. Kita terlalu lemah untuk menjaga diri kita sendiri. Maka itu Yudas juga mengakhiri sesuatu yang indah dengan doksologi yang dia katakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Perhatikan, bukan kita yang terutama memegang Kristus, tapi Kristuslah yang memegang kita. Sekali lagi, Kristuslah yang memegang kita. Seperti lagu yang tadi Teddy nyanyikan.
Yesus pegang apa? Tanganku, pegang erat tanganku. Karena kenapa kita nggak bisa pegang tangan Tuhan? Tuhanlah yang pegang tangan kita. Kalau kita pegang tangan Tuhan gampang lepas. Tapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, meskipun tangan kita lepas, dia tetap pegang tangan kita. Amin. Doa bukan usaha manusia mencari Allah. Doa adalah respon orang yang sudah dicari dan diselamatkan. Doa adalah respon orang yang sudah dicari dan diselamatkan. Pertanyaannya, jemaat UC semua, sudahkah Anda berdoa? Sudahkah kamu berdoa? Saya mau jujur, saya sangat-sangat jarang berdoa. Kita flashback sebentar, kita ingat-ingat. Di dalam suratnya Yudas mengajarkan kita untuk apa? Mengajar dan mengingatkan untuk mempertahankan iman, benar kan? Untuk hidup kudus, untuk berjaga-jaga, bertekun gitu. Tapi pertanyaannya lagi, bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa ini bisa melakukan semua itu? Gimana caranya? Kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, terus pertanyaannya kita bisa melakukan itu, kita bisa bertekun, bisa hidup kudus. Gimana caranya? Caranya hanya dengan tinggal dekat dengan Kristus saja dan doa. Kok bisa? Nah, Martin Luther pernah bilang gini, sebagaimana pekerjaan tukang cukur adalah mencukur, demikian pekerjaan orang Kristen adalah berdoa. Loh, kalau kamu nggak pernah berdoa, ya kamu bukan orang Kristen. Karena pekerjaan orang Kristen itu napas hidupnya adalah berdoa. Saya sih, tadi saya ngaku dosa. Saya nggak pernah berdoa. Tapi saya selalu berdoa waktu apa? Makan. Siapa di sini waktu makan nggak berdoa? Hati-hati keselak. Enggak lah, saya doa. Tapi saking seringnya dari kecil diajarin doa. Sampai hari ini saya berdoa, sampai kata-katanya sama teman-teman. Tuhan berkatilah makanan ini, kuduskan makanan ini sehingga makanan ini boleh menjadi berkat untuk tubuh jasmani dan rohani saya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Doa makan kan gak boleh lama-lama ya. Keburu makanannya dingin nanti. Gitu kan. Tapi kalau istri saya nomor 1 gak doa teman-teman. Istri saya nomor 1 foto. Foto. Kalau saya paling jarang foto makanan. Jadi saya mau kasih tahu ke istri saya ya. Kapan foto paling tepat? Waktu saya berdoa. Jadi teman-teman, saya tuh doa waktu makan. Sehari 3 kali. Kalau normal. Maksudnya gini, makan pagi, makan siang, makan sore, makan malam, makan tengah malam. 5 kali. 5 kali doanya. Jadi pertanyaannya, apakah kita berdoa? Atau saudara seperti saya, doanya cuman pas makan aja? Jadi gini, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, teman-teman, saya juga bertobat. Ternyata, yang berdiri di depan kalian semua ini nih manusia yang paling cacat. Paling gak bener. Lah, kok mau ngomongin doa? Wong doa aja gak pernah. Tapi itulah saya. Jadi, yang kesel, silakan keluar. Enggak gini loh, saya juga bertobat. Dikatakan sebagaimana pekerjaan tukang cukur adalah mencukur, demikian pekerjaan orang Kristen adalah berdoa. Karena doa itu bukan sekedar aktivitas rohani.
Nah, saya berpikir doa adalah aktivitas rohani. Maka itu saya nggak pernah berdoa. Padahal doa itu bukan sekedar aktivitas rohani. Doa itu adalah kehidupan itu sendiri. Dikatakan doa adalah nafas hidup kita. Maka doa itu adalah kehidupan. Nah, ini baru pengantar, teman-teman. Belum masuk intinya. Hari ini agak panjang. Gak apa-apa ya. Nah, doa ini akan sangat panjang kita bahas, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan kita bahas sekitar 14 kali pertemuan, ya Glenn ya. 14 kali pertemuan kita akan belajar tentang doa. Amin. Nah, sekarang kita baru masuk. 1 Tesalonika 5 ayat 17 kita katakan bersama-sama karena pendek. 1, 2, 3. Amin, tetap berdoa ya. Inilah khotbah eksposisi kita dan sub eksposisi hari ini, subjudulnya adalah Tuhan ajarlah kami berdoa. Jadi berdoa ternyata banyak yang salah, teman-teman. Ada yang bertanya gini, kok doa diajarin sih? Bukannya doa kita udah biasa berdoa. Bukannya doa itu cuma ngobrol-ngobrol aja sama Tuhan. Kapan aja kita bisa berdoa. Bukankah semua agama juga ngajarin untuk kita berdoa? Benar kan? Tapi di sini dibilang Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah, di dalam Lukas 11 ayat 1 dikatakan pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Perhatikan baik-baik. Peristiwa ini adalah ketika Yesus berdoa, selesai berdoa ada salah satu muridnya bilang, Tuhan ajarlah kami berdoa. Mereka itu muridnya ya, mereka udah melihat Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, benar nggak? Mereka udah lihat Yesus berjalan di atas air, mereka udah melihat Yesus bahkan membangkitkan orang mati, mereka udah melihat Yesus ngusir setan, luar biasa banget. Nah, kita orang percaya seringkali ngejar itunya, benar atau benar? Kita minta mujizatnya, kita pengen satu pekerjaan yang besar, wow gitu kan. Tapi murid-muridnya nggak melakukan itu. Murid-muridnya justru bilang, Tuhan ajarin kami dong berdoa. Mereka nggak iri dan tergerak melihat mujizat-mujizat itu, enggak. Dan yang membuat mereka berkata, Tuhan ajari kami adalah ketika mereka melihat Yesus lagi berdoa. Kenapa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang berbeda di situ. Mereka melihat seorang pribadi yang berbicara kepada bapaknya. Mereka melihat seperti seorang anak yang sangat dekat dengan ayahnya. Ada keintiman, ya, ada ketenangan, ada kuasa. Dan mereka sadar, mereka nggak punya itu. Ingat waktu peristiwa ini adalah peristiwa sebelum peristiwa salib. Mereka nggak bisa itu mereka berdoa terus ngomong Bapa gitu, nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Inilah kejatuhan setiap kita. Saya berharap kita semua bisa mengerti tentang hal ini. Kenapa? Karena sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semenjak Adam dan Hawa makan buah itu di Taman Eden, manusia kehilangan satu hal yang paling berharga. Apa itu? Persekutuan langsung dengan Bapa. Relasi intim dengan Bapa hilang. Padahal dulu Adam dan Hawa jalan-jalan di taman itu selalu ada Tuhan, ada Bapa, bisa ngobrol dengan intim. Tapi semenjak dosa masuk kepada manusia, terjadi keterputusan hubungan dengan Bapa. Nah, apa yang terjadi setelah dosa?
yang terjadi setelah dosa dalam Kejadian 3 ayat 8 dikatakan apa? Adam bersembunyi dari Tuhan. Bersembunyi dari Tuhan. Kan Tuhan tanya gini kan, Adam engkau di mana? Adam engkau di mana? Aku di sini Tuhan. Kira-kira Tuhan tahu nggak sih Adam di mana? Tahu. Tapi Adam bersembunyi. Nah sampai hari ini kita semua adalah keturunan Adam yang masih punya naluri yang sama teman-teman. Naluri apa? Bersembunyi dari Tuhan. Kita adalah orang-orang yang paling senang bersembunyi dari Tuhan. Seakan-akan Tuhan gak tahu apa yang kita lakukan. Seakan-akan Tuhan gak ngerti apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita jadi orang-orang munafik sebenarnya. Kenapa? Ya kita bersembunyi dari Tuhan. R.C. Sproul pernah bilang gini, kita bukan dosa karena kita berdosa. Kita berdosa karena kita adalah orang berdosa. Bukan karena nyolong kita berdosa. Ya. Bukan karena jinah bahkan kita berdosa. Tapi kita nyolong karena kita berdosa. Jangan kebalik teman-teman. Karena memang sudah ada natur dosa di dalam setiap kita. So, karena ada itu semua, makanya doa kita terasa berat. Gitu kan? Terasa berat banget. Lebih mending kita scrolling TikTok 3 jam. Mending kita buka yang single-single apa? Tinder. Tahu baru diajarin kemarin. Bukan diajarin, ditunjukin. Karena dia yang buka Tinder ya. Terus aku bilang sama Marco, itu apa sih, pantesan gue gak pernah lihat. Dia bilang, itu Tinder pagem katanya gitu. Oh, pantesan gak pernah lihat gitu. Ya, lebih senang tuh buka yang gitu-gitu. 3 jam bisa, 4 jam bisa. Daripada doa 15 menit aja. Susahnya bukan main. Saya lebih mending buka drama Cina. Daripada doa. Sampai istri saya kalau lagi mau tidur, lu nonton apa sih ini? Ngomong kayak gitu, karena drajinnya saya bikin suara Indonesia. Ini kayak suara Doraemon. Ganggu aja katanya gitu. Ya itulah. Itu semua karena dosa. Karena kita bersembunyi dari Tuhan. Gitu kan? Itulah sebabnya kalau masalah datang, refleks kita pertama bukan doa. Refleks kita pertama kontak teman. Benar atau benar? Kita kontak teman. Kita curhat sama teman. Kita sharing sama teman kita. Dan bukan berlutut di hadapan Tuhan. Nah, kita nggak tahu cara berdoa ini kenapa sih, maka itu murid yang ngomong ajari kami berdoa. Karena hati kita udah dirusak oleh dosa. Katakan hati. Kan dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah akan terpancar kehidupan. Nah, hatinya itu udah dirusak oleh dosa. So, ya inilah kita. Maka itu murid-muridnya melihat kok ada Yesus bisa doa kepada Bapaknya dengan begitu intim. Contohnya gini, ada anak balita masih kecil, balita di bawah 5 tahun. Nah, gitu. Bawah 5 tahun diambil dari panti asuhan.
kita adopsi anak itu dari panti asuhan, kemudian awalnya pasti sang anak ini nggak terbiasa, bahkan mungkin nggak tahu gimana caranya memanggil ayah mungkin, atau papa, atau bapak. Bukan karena si anak ini bego gitu, bukan. Tapi karena memang dia nggak pernah punya pengalaman untuk memanggil bapak. Dia harus diajarin terus, harus dilatih terus, harus dipeluk berkali-kali. Supaya sampai dia percaya bahwa rumah itu benar-benar rumahnya. Ketika dia sudah benar-benar tahu itu rumahnya, dia mulai bisa ngomong, oh ayah, oh bapak. R.C. Sproul juga bilang gini, kebahagiaan terbesar dari Injil bukanlah bahwa kita diampuni meskipun itu indah. Kebahagiaan terbesar adalah bahwa kita diadopsi, katakan diadopsi. Kita bukan hanya orang-orang yang dilepaskan dari penjara, tetapi anak-anak yang dibawa pulang ke meja makan keluarga. So kita semua sebenarnya adalah anak-anak adopsi rohani. Kita nggak lahir langsung tahu gimana cara memanggil Bapa. Kita harus diajar, maka itu murid-muridnya ngomong, Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah di dalam Lukas 11 ayatnya yang kedua A dikatakan, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa. Nah di sini perhatikan ada satu revolusi rohani yang terjadi dalam satu kata, Bapa. Dalam tradisi Yahudi waktu itu, kata Bapa itu kudus banget. Kata Allah itu kudus banget. Sehingga nggak boleh diucapin sembarangan. Bahkan mereka nggak berani menyebut Yahweh atau Yahweh. Nggak berani. Mereka menyebutnya dengan apa? Adonai. Mereka menyebutnya dengan apa? Hashem gitu. Karena kenapa? Allah itu terlalu tinggi. Allah itu terlalu maha kuasa, Allah itu terlalu maha dahsyat, Allah itu terlalu kudus. Sehingga mereka nggak berani memanggil itu dan rasanya terlalu jauh. Allah itu terlalu jauh, sangat-sangat jauh dari manusia yang berdosa. Tapi sekarang Yesus berkata, panggil dia Bapa. So hari ini kita bisa panggil dia Bapa. Bahkan kalau kita bedah lagi kata Bapa ini, dalam bahasa Aram, Yesus memakai kata Aba. Apa itu Aba? Aba itu kayak panggilan Bapa atau ayah tapi sangat intim banget. Bisa mungkin itu Papa atau mungkin itu Dedi gitu mungkin gitu. Intim banget seperti seorang anak yang panggil bapaknya. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana mungkin manusia berdosa seperti kita bisa memanggil Allah yang maha kudus dengan sebutan Bapa? Gimana? Jawabannya cuma satu. Semua bisa karena salib Kristus. Amin. Semua bisa karena dia Yesus sudah menyelesaikannya semua di atas kayu salib. So doa kita bisa naik ke surga bukan karena kefasihan kata-kata kita. Bukan karena kuantitas waktu kita berlutut, bukan karena tinggi nada suara kita, bukan karena kita teriak-teriak gitu, seakan-akan Tuhan itu budak. Tapi karena ada darah Kristus yang dicurahkan di Golgota, yang membuka tabir bait suci dan membuka jalan langsung ke hati Bapa. Setiap kali kita berdoa, kita sedang berdiri di atas tanah yang basah oleh darah anak Allah. So inilah pertukarannya. Yesus mengalami dijauhkan dari Bapa, dia teriak, Eli, Eli lama sabatani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya kita bisa didekatkan dengan Bapa. Yesus terdiam di kubur
supaya kita bisa berbicara dengan Bapa. Yesus ditolak supaya kita diterima. Dan Yesus kehilangan suaranya di atas kayu salib supaya kita didengarkan selama-lamanya. Tim Keller bilang doa adalah cara kita mengalami Injil dengan lebih dalam. Tanpa doa, Injil hanya menjadi doktrin di kepala. Dengan doa, Injil menjadi realitas di hati. Kita banyak banget di tempat ini belajar tentang Injil. Belajar tentang doktrin yang benar. Belajar tentang Injil yang benar. Tapi itu semua akan menjadi sia-sia tanpa doa. Kenapa? Karena kalau itu semua tanpa doa, dikatakan itu hanya menjadi doktrin di kepala saja. Itu hanya menjadi pengetahuan buat setiap kita. Tapi doa adalah cara kita untuk bisa mengalami Injil itu sendiri. Menjadi realitas di dalam hati kita. Amin. Ketika Yesus mati di atas salib, Alkitab mencatat sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Jadi waktu itu ada tabir pemisah antara di bait Allah itu antara ruang Maha Kudus dengan yang di pelataran. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah ini pelataran. Di dalam korden itu, di dalam tabir itu enggak sembarangan orang boleh masuk. Kenapa? Kalau masuk dan dia bukan iman yang dipilih, dia pasti langsung akan mati. Dan cuman bisa masuk setahun sekali teman-teman. Setahun sekali. Dan dengan apa? Memercikkan darah binatang. Nah waktu Yesus menghembuskan napas terakhir di atas kayu salib, dia bilang it is finished, tetelestai, sudah selesai. Kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dicatat terjadilah gempa besar dan tirai itu sobek. Sobek dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas manusia yang bisa sobek. Meskipun itu juga mustahil. Kenapa? Karena tirai itu tebal. Susah untuk manusia sobek. Tapi ini dikatakan tirai itu sobek dari atas ke bawah. Dan ini berarti inisiatif dari Allah sendiri untuk membuka itu. Sekarang bayangkan, yang tadinya ruang Maha Kudus itu hanya bisa dimasuki oleh iman yang terpilih dan hanya bisa setahun sekali. Seketika itu juga semua manusia, semua orang bisa masuk menghampiri tahtanya. Disitulah terjadi pemulihan hubungan antara kita semua dengan Bapa. Amin. Dan karena tirai itu sudah terbelah, seketika itu juga Allah berkata, anakku telah membayar lunas semuanya. Sekarang anak-anakku masuklah, datanglah pada Bapamu. Yesus kehilangan hak memanggil Bapa di kayu salib, supaya kita yang berdosa boleh mendapatkan hak itu untuk selama-lamanya. Yesus mengalami keterputusan dengan Bapanya, supaya kita mengalami keterhubungan dengan Bapa. Setiap kali kita berseru Bapa, kita sedang berdiri di atas reruntuhan teriakannya yang ditinggalkan. Tim Keller bilang, Yesus kehilangan hubungan dengan Bapa, supaya kita yang tidak pernah punya hubungan dengan Bapa boleh memilikinya selamanya. Setiap berkat dalam hidup Kristen termasuk hak memanggil Bapa adalah berkat yang dibeli dengan darah. Maka dari itu hari ini kita bisa memanggil Bapa. Amin. Nah ini akan dibahas lebih lanjut minggu depan. Saya nggak akan bahas lebih lanjut tentang kata Bapa ini. Karena kalau saya bahas lama-lama nanti yang khotbah minggu depan ngamuk sama saya. Karena bahan khotbahnya diambil gitu kan. Minggu depan akan mulai dengan subtema doa Bapa kami dengan chapter yang pertama Bapa kami yang ada di surga. Nah itu kita tunggu minggu depan. Sekarang saya akan masuk
ke dalam teori kehidupan nyata kita. Ya, siap-siap, karena disinilah saya juga banyak bertobat, teman-teman. Ketika doa ini menjadi aplikasi Injil buat setiap kita, praktek kita sehari-hari, teori dalam kehidupan nyata, teori yang menjadi nyata. Dikatakan, Tuhan ajarlah kami berdoa. Dia nggak ngomong, Tuhan ajarlah kami kelihatan rohani, gitu enggak. Juga bukan Tuhan ajarilah kami untuk berkata-kata dengan indah. Enggak, berkata-kata dengan indah nggak usah belajar Injil. Belajar ke IKJ bisa, belajar puisi bisa gitu kan. Tapi Tuhan ajarlah kami datang kepadamu dengan hati yang jujur. Tuhan ajarlah kami untuk berdoa. Dan hari ini kita datang bukan sebagai orang yang sudah hebat berdoa. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak yang berkata, Tuhan kami nggak tahu caranya hidup itu seperti apa. Aku nggak tahu caranya menghadapi hati kami sendiri. Jadi ajari kami berdoa. Jadi bagaimana sesungguhnya kita berdoa? Kita baca dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8. Dikatakan, dan apabila kamu berdoa, kalau kamu doa, janganlah seperti orang, katakan munafik. Katakan yang kenceng, orang munafik. Nah, bagus, karena saya juga orang munafik. Setelah saya baca ini semua ternyata saya orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dan di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8 ini, kerangkanya bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu janganlah kamu berdoa seperti apa? Amin. Kedua, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Yang ketiga, janganlah kamu bertele-tele. Sering kan kita ngomong, lu munafik ya? Langsung marah kan kita kan? Gitu kan? Oh, kamu tuh orang munafik, pasti langsung marah gitu kan. Padahal setelah nanti kita dengerin ini, kita ini orang-orang munafik. Nah, Matius 6 ini menunjukkan bahwa masalah terbesar di dalam doa itu sebenarnya bukan teknik berdoa kita. Gitu kan, kalau cuman cara ngomong kita gitu ya, cara posisi tangan mau ke atas atau ke bawah atau mau dilipat atau apa, atau kata-kata kita yang terdengar rohani gitu, yang keren kata-katanya. Karena ternyata itu semua orang Farisi juga lakuin ya. Orang Farisi jago banget kayak gitu. Karena orang Farisi juga kelihatannya rohani. Orang Farisi itu doanya panjang banget gitu. Dan kata-katanya bagus. Kalimatnya terdengar dekat banget sama Tuhan. Orang Farisi kenapa? Karena mereka lebih senang dilihat manusia daripada dikenal Tuhan. Inilah yang dibilang dalam ayatnya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jadi di sini Yesus bukan sedang ngajarin teknik doa. Sekali lagi, bukan tekniknya. Tapi Yesus sedang membongkar isi hati manusia. Katakan isi hati. Banyak yang ngomong, Pak Gem ini kalau khotbah senang katakan gitu. Supaya ngeh teman-teman. Kalau dikatakan tuh ngeh gitu kan. Kalau nggak dikatakan lebih banyak nguapnya. Gitu ya. Karena cara kita berdoa seringkali memperlihatkan siapa yang sebenarnya paling kita cintai. Contohnya begini, kalau orang ya sangat mencintai uang,
sangat mencintai uang. Dia doanya pasti gini, Tuhan berkati aku Tuhan, berkati aku dengan melimpah-limpah, berkati aku berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Tuhan, biar apa yang kutabur hari ini boleh menuai berlipat-lipat kali ganda gitu kan. Doanya itu selalu penuh dengan ketakutan finansial. Itu kalau orang yang sangat mencintai uang. Karena kenapa? Karena hatinya melekat di sana. Gitu. Atau kalau orang yang haus diterima orang lain, haus validasi orang lain, doanya sering dipenuhi dengan kecemasan tentang pendapat orang lain. Tuhan, kenapa orang itu seperti itu Tuhan? Kenapa orang itu menyakiti aku Tuhan? Tuhan, tegur dia Tuhan, gitu kan? Tuhan, tegur dia Tuhan. Tuhan, usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Gak. Tapi itu doa orang-orang yang lebih pengen haus diterima oleh penerimaan. Tapi kalau orang yang lebih mencintai kenyamanan daripada Tuhan, seperti saya, lebih mencintai kenyamanan, apa yang dia lakukan? Gak doa. Gak doa. Lebih seneng cari ke hiburan. Oh iya, saya bisa loh jam 10 malam izin sama istri saya. Aku mau refleksi. Bisa. Refleksi benar teman-teman. Refleksi. Enggak kok, kalau itu benar kok. Ada struk parkirnya. Ya itu semua kenapa sih? Itu semua karena dosa. Karena dosa yang sudah ada di dalam setiap kita. Karena manusia memiliki natur dosa itu sendiri. Nah, salah satu hal paling menyeramkan di dalam hidup itu bukan waktu kita nggak sadar kalau kita berdosa. Seringkali kan kita ngomong kesadaran akan keberdosaan. Puji Tuhan, jemaat UC banyak kesadaran yang akan keberdosaan. Gitu kan? Udah nyadar kalau berdosa. Tapi waktu kita sadar, namun kita tetap memilih tinggal di sana. Ini yang lebih ngeri teman-teman. Kita tahu itu salah, ya kan? Kita tahu itu salah, kita tahu itu pelan-pelan akan menghancurkan hidup kita. Kita tahu bikin hati kita ini semakin jauh dari Tuhan. Kita tahu itu akan mengikat kita, tapi kita tetap balik terus ke sana. Kita cuma bilang gini, cuman sekali ini. Cuman sekali ini, besok udah enggak deh. Sama kayak saya. Teman-teman. Makan ini sekarang aja, besok saya diet. Cuman sekali ini, tapi sekali ini ya terus gitu kan. Terus aja gitu. Nanti juga akan berubah gitu kan, ngomong gitu, nanti juga pasti akan berubah. Atau yang paling sering dipakai sama kita, udahlah Tuhan juga ngerti. Tuhan juga ngerti kondisi kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Kita kan sering ngomong kayak gitu kan. Nah, tapi lama-lama itu jadi kebiasaan loh. Itu jadi kebiasaan, itu jadi tempat pelarian kita, itu jadi tempat kita lari waktu hati kita kosong. Tanpa sadar, itu jadi sesuatu yang lebih kita cari daripada Tuhan itu sendiri. Dan ironisnya kita masih bisa datang ibadah, ya, kita masih bisa worship, kita masih bisa angkat tangan, kita masih kelihatannya rohani, masih bisa bilang Tuhan, I love you Lord, aku cinta Engkau. Padahal diam-diam hati kita ini udah dimiliki oleh yang lain. Makanya saudara, doa itu bukan sekedar aktivitas rohani, doa itu seperti cermin hati kita.
Doa itu seperti napas hidup kita. Karena waktu kita benar-benar sendirian dengan Tuhan, disitulah kelihatan siapa yang sebenarnya kita cari. Kalau hati kita haus validasi manusia, doa itu jadi formalitas saja. Kalau hati kita lebih menikmati pelarian dunia, kita akan sulit tinggal diam di hadapan Tuhan. Dan seringkali saudara, yang paling perlu dibereskan dalam doa itu sebenarnya bukan mulut kita. Tapi apa? Hati kita. Amin. Masalah orang munafik bukan karena mereka enggak dekat dengan agama. Tapi karena hati mereka jauh dari Tuhan. Amin. Pada ayatnya yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Kata munafik di sini dalam bahasa Yunani itu hypokrites, yang artinya aktor panggung. Apa itu? Orang yang memakai topeng. Jadi Yesus tuh mau berkata gini, jangan jadikan kerohanianmu itu sebagai topeng. Nah, masalah orang Farisi itu gini, mereka berdoa ya benar. Oh, doanya rajin banget. Mereka ibadah, mereka kelihatan suci banget, tapi hati mereka sebenarnya jauh dari Tuhan. Nah, yang ngerinya mereka mungkin gak sadar karena aktivitas rohani, sekali lagi, karena aktivitas rohani itu bisa membuat seseorang merasa dekat dengan Tuhan. Aktivitas rohani itu bisa membuat orang merasa dekat dengan Tuhan. Yuk kita doa syafaat, doa semalam suntuk sampai benar-benar suntuk banget gitu. Semua acara gereja, kita mau ikut gitu kan. Penuhin dengan aktivitas rohani. Kita ngerasa dekat, padahal sebenarnya kita jauh. Sedang jauh. Orang munafik bukan orang yang gagal melawan dosa. Tapi orang munafik adalah orang yang memakai Tuhan untuk menutupi dosanya. Kenapa bisa gitu? Kenapa bisa gitu? Kenapa kita bisa jadi orang yang munafik? Kenapa? Itu semua karena berhala hati kita masih menjadi Tuhan atau menjadi Allah buat hidup kita. Timothy Keller dalam bukunya Counterfeit God pernah bilang gini, berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting bagi hatimu daripada Allah. Saudara bisa, teman-teman semua bisa coba lihat tilik hati kita. Apa yang lebih penting bagi kita, bagi hati kita daripada Tuhan? Apakah duitmu lebih penting? Apakah pasanganmu lebih penting? Apakah ketika kamu kehilangan pasanganmu terus kamu sakit hati, terus kamu nangis-nangis terus? Nangis boleh, tapi enggak terus-terusan juga. Nangis boleh, tapi jangan depresi juga. Kenapa? Kalau kamu depresi, itu berarti dia udah jadi Tuhan buat hatimu. Kehilangan pekerjaan, ya pasti kehilangan pekerjaan, hati kita pasti, aduh, terus kita mikir, ke depan kita mau makan apa ya, gitu kan. Kadang-kadang kita pikir seperti itu. Kita boleh introspeksi diri, tapi juga jangan terlena terus dengan masalah itu. Karena berhala adalah segala sesuatu yang lebih penting bagi hatimu daripada Allah. Nah, berhala hati itu enggak selalu kelihatan jahat, teman-teman. Berhala hati itu kan bentuknya kadang enggak bukan ini, kayak setan-setanan gitu, enggak. Gitu. Bukan hal-hal yang ekstrim. Kadang bentuknya justru kelihatan biasa aja, seperti apa? Kenyamanan, gitu kan. Penerimaan orang, hubungan bisa menjadi berhala. Uang pastinya, kontrol, pelarian, atau kenikmatan sesaat. Dan paling berbahaya, kadang kita sebenarnya udah tahu itu salah.
Kita tahu ini yang menjauhkan kita dari Tuhan. Kita tahu ini yang bikin hati kita beku kayak es. Kita tahu ini yang bikin kita terus jatuh. Tapi kita tetap mempertahankannya. Kenapa? Karena kalau boleh jujur, kadang kita lebih mencintai itu daripada Tuhan. Karena nyaman, kita nggak berani keluar dari comfort zone kita. Dan itu yang Yesus bongkar di dalam Matius 6 ini. Makanya hubungan berhala hati dengan doa itu sebenarnya dekat banget. Kita akan karena doa sebenarnya menunjukkan siapa yang paling kita cari waktu hati kita kosong. Itulah doa. Kalau Tuhan adalah yang paling kita cintai, kita akan lari kepada Tuhan. Tapi kalau hati kita lebih mencintai berhala, kita akan lari ke yang lain dulu sebelum kita lari ke Tuhan. Sekali lagi, kalau kita lebih mencintai berhala, kita akan lari ke yang lain dulu sebelum kita lari ke Tuhan. Makanya teman-teman semua, waktu kita stres nih, lagi stres ketimpa masalah, yang dicari bukan doa. Yang dicari apa? Rokok. Iya, rokok. Kenapa? Rokok itu bukan cuma nikotinnya aja, kadang itu pelarian kita. Rokok itu kadang-kadang ketenangan palsu kita. Rokok itu tempat bersandar di saat stres. Maka itu kita kan bilang gini, gua butuh rokok supaya tenang gitu. Banyak kan yang gitu? Gue butuh rokok supaya tenang. Gue gak bisa kerja kalau gak ngerokok. Gak rokok aja, aku dengar kopi, ya. Padahal sebenarnya jiwa kita sedang mencari damai. Dan kita secara gak sadar menjadikan rokok itu sebagai juru selamat kecil kita. Gitu juga minum sampai mabok. Minum sampai mabok atau narkoba. Ya, Kenapa orang minum sampai mabok coba? Kenapa? Atau narkoba, kenapa? Karena sebenarnya mereka itu ingin diam dari rasa sakitnya. Sebenarnya itu, pengen diam dari rasa sakitnya. Mereka nggak mau menghadapi trauma, gitu kan? Mereka nggak mau menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya. Mereka takut kekosongan. Mereka nggak mau menghadapi luka hidupnya. Mereka merasa gagal mungkin. Jadi mereka memilih untuk mematikan rasa itu. Tapi Injil datang nggak membuat kita jadi mati rasa. Kristus datang justru untuk memulihkan hati yang mati itu. Contoh lain. Waktu hati kita sepi, ya, kosong gitu, yang cari bukan hadirat Tuhan. Dan bukan doa tentunya. Yang dicari apa? Bokep. Iya serius. Yang dicari bokep gitu kan. Kenapa saya ngomong gini? Karena memang kenyataannya kayak gitu. Kenyataannya kayak gitu. Kita cari pornografi. Teman-teman, pornografi atau itu semua bukan sekedar dosa seksual sebenarnya. Itu adalah dosa penyembahan. Sebenarnya kita harusnya menyembah kepada Tuhan yang benar. Kita menyembah kepada Tuhan, kita udah diadopsi menjadi anak. Kita menyembah Bapa. Tapi kita lebih menyembah dosa seksual. Kenapa? Karena pornografi atau itu semua, itu memberi pelarian buat kita. Itu memberi kenyamanan buat kita. Itu memberi rasa untuk kita diterima. Dan itu memberi kepuasan yang instan. Sampai akhirnya kita lebih milih layar HP kita
untuk buka-buka itu daripada hadirat Tuhan. Kita lebih memilih fantasi kita daripada kekudusan. Dosa seksual seringkali bukan tentang tubuh yang haus, tapi hati yang lapar kasih. Ini sekali lagi tentang hati. Saat hati kita terluka, yang cari bukan Tuhan, tapi validasi manusia. Dan tanpa sadar, hal-hal itu mulai mengambil tempat Tuhan di dalam hati kita. Itulah berhala hati. Karena berhala bukan cuma soal apa yang kita sembah, tetapi apa yang paling kita percaya bisa menyelamatkan, bisa menenangkan, dan membahagiakan hati kita. Makanya orang jadi sulit berdoa. Susah banget doa. Seringkali bukan karena nggak bisa doa, tapi karena hatinya itu udah terlalu penuh dengan hal-hal yang lain. Dan ini yang mengerikan. Kadang kita tahu itu dosa, itu menghancurkan, itu berhala. Tapi kita tetap berkata gini, Tuhan, jangan ambil yang ini Tuhan. Jangan ambil yang ini. Tuhan, aku tahu berhala hatiku adalah duit. Jangan ambil yang ini Tuhan. Kalau Tuhan ambil yang ini, nanti saya makan dari mana? Kalau kita tahu berhala hati kita penerimaan. Tuhan, jangan ambil teman-teman saya Tuhan. Karena kalau Tuhan ambil ini semua, saya diterima oleh siapa? Dan jujur, itulah doa orang munafik. Mulut bisa berkata, Tuhan, aku milikmu Tuhan. Tapi hati berkata, asal jangan engkau sentuh berhalaku. Asal jangan engkau sentuh berhalaku. Kadang-kadang kita gak bisa memutuskan sesuatu. Gak bisa memutuskan sesuatu yang penting dan yang kita tahu sebenarnya itu adalah keputusan yang baik. Kita gak bisa memutuskan kenapa? Karena itu berhala hati kita. Kita takut kehilangan itu. Saya beberapa tahun yang lalu sempat jatuh di dalam finansial. Sempat pokoknya banyak orang yang ngecap saya. Itu bukan orang bangkrut lagi, tapi ngecap saya sebagai penipu. Banyak banget orang-orang yang, wah Revano tuh bukannya yang ini ya, yang dulu ini ya, penipu ya, atau apa. Banyak. Kenapa? Karena ya saya bangkrut waktu hari itu. Waktu saya menjalani itu semua, masalah yang gak saya undang itu datang semua teman-teman. Debt kolektor datang. Banyak orang nungguin di depan rumah. Saya gak berani keluar. Akhirnya istri saya yang keluar. Saya gak berani menemui siapapun juga. Dan hari itu, satu hal, saya juga gak berani untuk berdoa. Kenapa? Karena waktu saya berdoa, saya tahu jawaban Tuhan pasti berbeda dengan kenyamanan saya. Jawaban Tuhan pasti bertentangan dengan berhala hati saya. Dan hari itu saya gak mau kehilangan kenyamanan saya. Hari itu saya gak mau keluar dari comfort zone saya. Sehingga saya gak berani untuk berdoa. Saya gak berani untuk berdoa. Bahkan di dalam kamar sekalipun, saya gak berani untuk berdoa. Itulah yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Karena ternyata itu yang kita alami semua juga. Kadang-kadang kita tahu ini salah, kita nggak berani keluar dari situ.
Bahkan kita nggak berani untuk berdoa. Kita nggak berani untuk berdoa. Karena sebenarnya gini loh, nggak usah berdoa kita udah tahu jawabannya apa sebenarnya. Itu yang tadi dikatakan. Sebenarnya kita lagi bersembunyi dari Tuhan. Tapi Yesus bilang apa? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa Yesus suruh masuk kamar? Yesus gak suruh carilah gereja yang rame buat kamu. Carilah hamba Tuhan yang cocok buat kamu. Mintalah hamba Tuhan doain kamu. Enggak, Yesus gak bilang gitu. Yesus bilang masuk ke dalam kamar. Karena apa? Karena di tempat tersembunyi itu, topeng-topeng kita semua mulai jatuh. Di sana gak ada lagi worship, gak ada. Suasana gereja gak ada. Tepuk tangan orang gak ada. Gak ada image rohani yang bisa kita tunjukkan. Yang ada cuman saya dan Tuhan. By the way, saya sering dengar perkataan bahwa aku ini sendirian. Gak ada siapa-siapa. Aku ini sendirian. Hidupku ini sendirian. Aku udah ditinggalin sama orang-orang. Sehingga aku ini sendirian hari ini. Saya mau katakan gini. Kita gak pernah sendirian teman-teman. Kenapa? Karena semenjak Yesus mati di atas kayu salib buat setiap kita. Semenjak dia mengatakan it is finished, sudah selesai. Semenjak dia bangkit dari kematian. Dan dia naik. Dan dia memberikan Roh Kudusnya untuk setiap kita. Maka kita gak pernah sendirian. Dia selalu tinggal diam di dalam kita. Dia menyatu di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam setiap hati kita. Itulah undivided. Gak bisa dipisahkan. Gak bisa dibagi. Dan waktu kita jatuh sekalipun, waktu kita berbuat dosa sekalipun, jangan pernah berpikir bahwa ketika kita mengalami itu kita sendirian. Gak ada yang tahu. Enggak. Waktu itu juga Tuhan ada bersama dengan kita. Waktu itu juga Tuhan lihat kita. So, kita gak pernah sendirian lagi. Kita gak pernah sendirian lagi. Dan kembali lagi, dikatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Kenapa? Yaitu, karena cuman ada saya dan dia. Dan jujurnya saudara, seringkali itu justru yang kita hindari. Seperti tadi kesaksian saya menghindari doa. Kenapa? Karena waktu mulai diam di hadapan Tuhan, isi hati ini mulai kelihatan. So masalah terbesar kita ini bukan kita gak bisa doa. Tapi kita gak tahan berada sendirian dengan Tuhan. Kenapa? Karena di saat semua distraksi dimatikan, berhala hati mulai muncul ke permukaan. Bahasa sederhananya gitu, selama hidup ramai, banyak teman-teman, ya, kadang kita akan merasa baik-baik saja. Tapi waktu mulai diam di hadapan Tuhan, baru kelihatan apa yang sebenarnya paling mengisi hati kita. Atau waktu semua suara berhenti, baru kita sadar ternyata hati kita gak sepenuhnya milik Tuhan. Ternyata kita lebih haus validasi manusia. Ternyata kita lebih cinta kenyamanan. Ternyata kita lebih mencintai duit kita. Ternyata kita lebih mencintai kenikmatan sesaat itu. Ternyata kita lebih mencintai dosa yang tersembunyi itu. Dosa yang orang lain gak bisa lihat daripada Tuhan sendiri. Makanya banyak orang yang lebih pilih sibuk hari ini. Lebih pilih scrolling tadi, TikTok, dan lain-lain, Netflix terus nyala. Saya kalau telat bayar Netflix, teman-teman istri saya marah. Dev ini kok belum dibayar?
Rajin, saya member teman-teman. Bayar bulanan. Lebih milih film bokep mungkin, pornografi, lebih pilih mabok, lebih pilih ngerokok, lebih pilih judi online mungkin. Karena kenapa? Karena itu membuat kita semua mati rasa sebentar. Dan dosa itu memberi distraksi. Tapi doa membongkar isi hati kita. Distraksi itu gini, sesuatu yang mengalihkan perhatian kita, itu distraksi. Sesuatu yang membuat kita gak fokus pada hal yang sebenarnya penting, itu distraksi. Nah, doa membuat kita berhenti berlari. Doa membuat kita mulai melihat siapa diri kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan ini yang menakutkan buat banyak orang. Kenapa? Makanya banyak orang bukan gak punya waktu untuk berdoa, tapi kalau jujur mereka takut Tuhan menyentuh hal yang selama ini mereka sembunyikan. Jadi seringkali kita bukan menghindari doa karena sibuk, tapi karena kita takut Tuhan membongkar berhala hati kita. Karena itu di kamar itu Tuhan bukan cuma mendengar kata-kata kita, Tuhan menyingkapkan siapa yang sebenarnya duduk di tahta hati kita. Oh, lanjut ayat berikutnya dikatakan, janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yesus gak ngelarang kita doa panjang, teman. Yesus pun doa semalaman, gitu kan. Yang Yesus bongkar itu hati yang merasa doa itu seakan-akan sebagai performa. Itu yang Yesus bongkar. Seolah-olah Tuhan baru tahu kalau kata-kata kita panjang. Atau seolah-olah Tuhan baru peduli kalau dengar doa kita itu puitis dan rohani. Padahal doa bukan usaha meyakinkan Tuhan supaya mengasihi kita. Doa adalah respon anak yang tahu dirinya dikasihi Bapa. Seringkali, apalagi di dalam Injil, kita seringkali doa, bahkan kita takut berdoa. Kenapa? Karena takut salah ngomong. Sering gak kita dengar, aduh, harus ngomong apa ya? Doa, enggak, jangan aku yang doa, kamu aja. Doa makan aja loh. Suruh orang lain yang doa, gitu kan. Ketahuan kalau makan gak pernah doa. Kenapa gak mau berdoa? Karena takut salah ngomong. Takut gak kelihatan Injil gitu kan. Nah itulah kalau doa yang didasarkan oleh performa. Padahal Tuhan itu gak lihat itu. Tuhan itu melihat hati kita sebenarnya. Amin. Tapi anak Tuhan datang dengan sederhana dan jujur. Karena yang dicari Tuhan bukan pidato-pidato yang indah, tapi hati yang datang dengan sungguh-sungguh. Kadang saudara kita terlalu sibuk untuk mencari kata-kata yang benar. Waktu mau WL, semua kata-katanya ditulis gitu kan. Takut ngomong yang salah. Baik juga, gak apa-apa gitu. Tapi jangan itu menjadi pattern kita. Ngomong aja apa adanya. Curahkan isi hati kita. Kita terlalu sibuk mencari kata-kata yang benar sampai lupa membawa hati kita yang benar. Karena banyak kali masalah terbesar dalam doa bukan kita gak tahu harus berkata apa. Tapi kita sadar sebenarnya hati kita. Kita gak sadar sebenarnya hati kita sedang menyembah apa. Doa adalah kejujuran di hadapan Tuhan. Seringkali doa yang paling benar itu bukan dimulai dengan Tuhan berkati aku. Enggak. Tapi doa yang dimulai dengan Tuhan ampunilah aku.
Tuhan, aku bertobat. Tuhan, ampunilah aku. So, kenapa hari ini saya banyak banget bicara tentang berhala hati? Karena ini sangat penting, teman-teman. Penting banget. Karena doa tanpa penyerahan diri total dan kesadaran akan keberdosaan kita, terutama terhadap diri kita sendiri seperti berhala kita, akan sia-sia karena tidak dilandasi dengan pertobatan. Seringkali yang menghalangi doa kita bukan karena Tuhan jauh, tapi karena hati kita udah penuh dengan yang lain. Makanya sebelum kita meminta banyak hal dalam doa, kita perlu bertobat dulu. Kita perlu bertobat dulu. Bertobat dari apa? Bukan cuma dari tindakan dosa, tapi bertobat dari berhala hati kita. Karena kadang sebelum meminta, Tuhan ubahkan situasiku. Kita perlu mulai dengan Tuhan, tunjukkan apa yang sebenarnya sedang menguasai hatiku. Dan Injil menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Yesus mati bukan untuk orang yang pura-pura kuat. Tapi Yesus mati untuk orang berdosa yang mau jujur datang kepadanya. Di atas salib, Kristus tidak hanya menanggung dosa kita, tapi menebus hati kita yang sudah diperbudak oleh berhala itu. Kalau berhala bisa berkata, datang padaku, nanti kamu akan puas. Tapi akhirnya akan menghancurkan setiap kita. Tapi Yesus berkata, datanglah kepadaku. Doa Yesus, dan Yesus hanya bisa memberi kelegaan bagi jiwa kita. Karena Kristus datang untuk merebut hati kita. Amin. Yesus gak datang hanya untuk memperbaiki perilaku kita. Yesus datang untuk merebut kembali hati kita dari berhala. Nah, berhala selalu berkata, korbankan hidupmu demi aku. Tapi Yesus berkata, aku mengorbankan hidup demi kamu. So, berhala itu memperbudak kita. Tapi Kristus membebaskan kita. Berhala menghisap hidupmu sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Tapi Kristus memberikan hidupnya sepenuhnya buat kita. Itulah pertukaran di atas kayu salib. Kristus ditolak di atas kayu salib. Supaya hati kita ini loh yang dipenuhi berhala bisa diterima oleh Bapa ketika kita bertobat. Amin. Kabar baiknya, Yesus gak berkata, datanglah kalau kamu udah bersih. Enggak, Yesus gak berkata seperti itu. Tapi Yesus berkata, masuklah ke kamar. Datanglah apa adanya. Datanglah dengan semua kecanduanmu. Datanglah dengan semua hal yang buruk daripadamu. Datanglah dengan rokokmu. Datanglah dengan judi onlinemu. Datanglah dengan kemunafikanmu. Karena Injil bukan tentang orang kuat mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang mencari orang berdosa. So, masalah terbesar kita sebenarnya bukan rokoknya. Masalah terbesar kita bukan mabuknya. Bukan pornografinya. Bukan judinya. Bukan masturbasinya mungkin. Bukan. Masalah terbesar kita adalah hati yang lebih memilih sesuatu daripada Allah. Mungkin selama ini kita berkata, Tuhan, aku mau Engkau. Tuhan, aku butuh Engkau. Tapi sebenarnya kita hanya mau Tuhan selama berhala kita gak diganggu. Nah, hari ini, Bapa tetap memanggil, masuklah ke kamar. Bukan untuk mempermalukan setiap kita, tapi untuk memulihkan setiap kita. Karena Kristus mati, supaya pendosa tidak perlu lagi bersembunyi. Teman-teman, mungkin hari ini Tuhan gak sedang meminta performa rohani kita. Tuhan hanya meminta kejujuran dari setiap kita. Doa yang jujur itu. Karena titik awal dari pemulihan sebenarnya adalah ketika kita berhenti memakai topeng kita. Ketika kita berhenti berpura-pura.
ketika kita berhenti bersembunyi di hadapan Tuhan. Yuk kita mulai berdoa dengan penuh dengan pertobatan. Karena doa yang sejati dimulai ketika topeng itu dilepas. Dan hati yang penuh berhala akhirnya berkata, Tuhan, aku lebih membutuhkan Engkau daripada dosa ini. Amin. Amin. Soli Deo Gloria. Yuk, mari kita berdoa. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Anak-anak yang begitu lemah. Anak-anak yang penuh dengan kemunafikan. Anak-anak yang gak tahu diri. Anak-anak yang berantakan Tuhan. Tapi kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami mau bertobat. Ampuni setiap kami Tuhan. Karena kami seringkali lebih memilih berhala kami daripada memilih Engkau. Kami lebih seringkali memilih hal-hal yang bisa memuaskan kami daripada memilih Engkau. Kami lebih memilih dosa-dosa kami. Padahal kami tahu Engkau mati untuk menebus hidup kami. Dan Engkau sudah menanggung semua dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, pimpin setiap kami untuk kami boleh mengerti lebih lagi setiap kelemahan kami, setiap topeng kami, dan bawa kami selalu di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.